Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang penting banget dalam transaksi syariah, tapi mungkin sering kita lewatkan. Namanya wilayah at-ta'aqud. Intinya, ini soal siapa yang punya wewenang sah buat bikin perjanjian. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Siapa yang berhak bilang setuju? Tapi percaya deh, ini adalah inti dari semua pembahasan kita. Karena dalam fikih Islam, semuanya diatur dengan sangat detail. Tujuannya apa? Ya buat menjaga keadilan dan hak semua orang. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Nah, semua yang akan kita obrolin hari ini, sumbernya langsung dari teks yang ada di layar, jadi kita bisa pastikan pemahaman kita itu otentik langsung dari akarnya, ngebahas tentang syarat-syarat bagi orang yang melakukan kontrak. Oke, istilah kuncinya adalah wilayah at-ta'aqud. Coba kita sebut sama-sama. Wilayah at-ta'aqud. Kalau diartikan, ini adalah kewenangan yang sah menurut syariat untuk seseorang bisa membuat dan melaksanakan sebuah akad atau kontrak. Tanpa adanya kewenangan ini, sebuah perjanjian bisa jadi nggak sah loh. Nah, ternyata kewenangan atau wilayah ini dibagi jadi dua kategori besar. Kalau kita paham bedanya dua ini, insya Allah kita bakal ngerti keseluruhan konsepnya. Penting banget nih. Jadi, di satu sisi ada yang namanya al-wilayah adz-dzatiyah. Ini gampangnya, kewenangan kita atas diri kita sendiri. Ya, kondisi normal lah, saya jual barang punya saya, Anda beli pakai uang Anda. Nah, di sisi lain ada al-wilayah an al-ghair. Ini nih, kewenangan untuk bertindak atas nama orang lain. Dan yang ini butuh syarat-syarat khusus. Terus, siapa aja sih yang bisa jadi wakil buat orang lain? Nah, teks rujukan kita ini ngasih contoh yang jelas banget. Contohnya seorang ayah, dia bisa mewakili anaknya yang masih kecil. Begitu juga kakek, atau hakim dalam kondisi tertentu, dan tentu saja wakil atau agen yang emang sengaja kita tunjuk. Tapi tunggu dulu, jadi perwakilan itu kan amanahnya besar banget ya, jadi nggak sembarang orang bisa melakukannya. Syariat kita itu udah menetapkan kualifikasi yang ketat dan harus banget dipenuhi. Pertanyaan pentingnya sekarang, kriteria apa aja sih yang bikin seseorang itu layak dan sah buat memegang tanggung jawab segede ini? Yuk kita lihat jawabannya. Sumber kita menggarisbawahi 3 syarat utama. Pertama, dia harus akilan, artinya berakal sehat, waras. Ini jelas ya, syarat dasar. Kedua, aminan. Nah ini dia, amanah, bisa dipercaya. Karena dia akan mengelola hak milik orang lain. Dan yang ketiga, qadiran, atau mampu. Mampu di sini bukan cuma kuat, tapi juga capable, punya keahlian. Misalnya, dia ngerti harga pasar kalau dititipin buat jual rumah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget. Ada prinsip umum, tapi ada juga pengecualiannya. Disinilah kita bisa lihat betapa fleksibelnya hukum Islam itu. Prinsip dasarnya begini, coba kita dengar ya. Wal aslu fil uqudi ay yata'addadal aqidu fala yatawalla aqidun wahidun al-aqda 'anil janibain. Maksudnya apa? Sederhananya, sebuah akad itu pada dasarnya harus punya dua pihak yang berbeda. Satu orang nggak bisa jadi penjual sekaligus pembeli dalam satu waktu yang sama. Tapi selalu ada tapinya kan? Aturan ini ternyata nggak kaku-kaku banget. Ada situasi di mana syariat memperbolehkan satu orang buat memainkan dua peran sekaligus. Dan ini contohnya keren banget. Misalnya seorang ayah, dia diizinkan buat membeli harta milik anaknya yang masih kecil. Dalam kasus ini si ayah bertindak sebagai wali dari anaknya, berarti dia pihak penjual. Tapi di saat yang sama, dia juga pembeli untuk dirinya sendiri. Loh, kok boleh? Boleh, selama ada syarat kuncinya, transaksi itu harus terbukti menguntungkan buat si anak. Jadi ini semua soal perlindungan. Jadi, setelah kita lihat semua detail teknisnya, coba deh kita mundur sedikit dan bertanya, kenapa sih aturannya serinci ini? Apa hikmah besarnya di balik semua ini? Poin utamanya adalah ini. Aturan wilayah ini ada untuk melindungi mereka yang posisinya lemah atau mungkin belum mampu. Tujuannya adalah memastikan adanya keadilan, transparansi, menjaga akad itu sendiri tetap sah dan suci, dan yang paling penting, mencegah adanya konflik kepentingan atau penyalahgunaan kekuasaan. Jadi pada akhirnya, wilayah at-ta'aqud itu jauh lebih dari sekedar aturan hukum. Ini adalah sebuah kerangka etika yang dibangun di atas pilar amanah dan keadilan. Tujuannya untuk memastikan setiap perjanjian, sekecil apapun itu, ditegakkan dengan penuh integritas. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Di zaman sekarang, di mana transaksi itu cuma pakai satu klik, di mana identitas bisa jadi nggak jelas, gimana caranya prinsip-prinsip kuno tentang kewenangan, amanah, dan perlindungan ini bisa kita terapkan? Supaya kita bisa membangun ekosistem digital yang lebih adil dan lebih terpercaya. Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.